Eksorsisme harus benar-benar dilihat sebagai tindakan iman dan bukan sebuah komat kamit mekanik. Seperti apa? Atau halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Cerita kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang menarik yang sering kali ditanyakan oleh umat beriman yang Katolik kepada para imam. Apa bedanya doa pembebasan atau deliverance prayer dengan eksorsisme? Ada pembedaan antara doa pembebasan dengan eksorsisme. Perbedaan yang pertama, kalau berbicara tentang pembebasan, doa pembebasan itu merupakan doa pengusiran setan. Maka catatannya adalah jika dipanjatkan dengan penuh keyakinan akan didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang bangkit dan jaya mengalahkan setan, yang merupakan dasar dari doa pembebasan ini. Secara teologis, doa yang bersumber dari iman orang terbaptislah yang bisa mengusir si jahat atau kita katakan setan. Maka dalam arti tertentu, inilah pelaksanaan imamat umum kaum beriman. Imamat umum kaum beriman. Artinya, saya mau mengatakan siapapun boleh berdoa untuk mengusir setan. Nah, sedangkan eksorsisme adalah tindakan resmi gereja yang mengusir setan. Tindakan resmi gereja yang mengusir setan. Maka dalam eksorsisme tampak dengan jelas janji Tuhan yang mengatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Dalam Matius 16 ayat 18. Dan dalam eksorsisme, manusia meminta Tuhan menggenapi janjinya untuk mengusir setan. Dan kuasa ini diberikan gereja secara institusi. Maka dengan kata lain, dalam eksorsisme, Kristus sebagai kepala dan seluruh kaum beriman, juga para kudus di surga, mengusir setan. Karena tindakan ini atas nama gereja serta kepalanya adalah Kristus, bukan yang lain, maka eksorsisme diatur dalam hukum gereja. Bahkan diformulasikan dalam sebuah ritual. Tahun berapa itu dibuat? Tahun 1614 dan yang terbaru itu 1999. Diformulasikan. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua, doa pembebasan atau deliverance prayer bisa didoakan siapa saja yang dibaptis, yang beriman bahwa yang jahat telah digalakkan oleh siapa saja yang dibaptis. Sedangkan eksorsisme, karena tindakan resmi gereja tadi, harus didoakan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu. Maka dalam hukum gereja KHK, paragraf yang pertama, KHK 1172 dalam paragraf yang pertama mengatakan hal yang tegas. Yang boleh melakukan eksorsisme adalah pemimpin gereja setempat. Siapa pemimpin gereja setempat? Dalam hal ini adalah uskup diosesan, atau ditambahkan mereka yang diberikan kuasa oleh uskup diosesan secara eksplisit untuk tugas tersebut. Apakah ada? Ada. Beberapa imam mendapatkan
tugas yang eksplisit dari uskup diosesan. Nah, tidak hanya secara mendapatkan tugas itu, nah pihak yang diberikan kuasa oleh uskup diosesan hanyalah imam yang tertabis. Maka ada yang diberikan dan imam yang tertabis. Itu pun nggak boleh sembarangan. Mengapa? Karena imam yang tertabis itu pun juga harus mempunyai beberapa kriteria yang khusus. Mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai dalam hal iman dan moral atau teologi, juga eksorsisme, juga bijaksana, serta mempunyai integritas iman dan moral yang teruji dan yang sudah dikenal oleh gereja. Itu ditegaskan dalam KHK 1172 paragraf yang kedua. Doa yang dipakai pun itu khusus, yaitu ritual eksorsisme yang telah diakui gereja. Dan ini biasanya diterbitkan oleh kongregasi ibadat ilahi atau sakramen di Vatikan sana. Dan yang pasti sudah disetujui oleh Bapak Paus. Nah, sekarang yang digunakan dewasa ini adalah ritual eksorsisme yang diterbitkan tahun 1999 tanpa mengatakan ritual yang lama tahun berapa tadi 1614 tidak boleh dipakai atau dipergunakan, tidak mengatakan hal itu. Dan ritual eksorsisme tahun 1999 itu merupakan pembaruan liturgi terakhir dilakukan setelah Vatikan yang kedua, betul. Dan ada doa lain yang digunakan, adalah doa pengusiran setan dan malaikat yang jatuh. Itu karangan dari Paus Leo ke-13. Dan catatannya adalah doa ini pun hanya berdoakan oleh imam menurut instruksi kongregasi ajaran iman tahun berapa? 1975. Ada catatan-catatan penting yang hari ini saya mau mengatakan jika mau berbicara tentang pembedaan antara deliverance prayer dan eksorsisme. Yang pertama itu gini, eksorsisme harus benar-benar dilihat sebagai tindakan iman dan bukan sebuah komat kamit mekanik. Seperti apa? Atau bukan begitu. Lalu sendirinya dengan komat kamit mekanik itu yang didoakan pasti beres atau sembuh. Hahaha. Bukan. Catatannya adalah tindakan iman. Selanjutnya adalah, ini juga penting, semua itu adalah urusan Tuhan. Kapan dan di mana tepatnya Tuhan mengabulkan doa kita, termasuk eksorsisme, adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Maka yang ketiga yang harus menjadi catatan penting dan harus dipahami, yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah mendoakan dalam keyakinan iman bersama dengan seluruh gereja. Dan yakinlah Allah mendengarkannya. Itu perbedaannya, jelas sekali ya. Deliverance prayer dengan eksorsisme tidak boleh sembarangan. Maka adakah imam yang mendapat tugas? Ada, tetapi tidak seluruh imam mendapatkan. Dan kuasa imam itu hanya sebatas deliverance prayer. Semoga membantu untuk Anda yang bertanya-tanya tentang doa pembebasan dan eksorsisme. Semoga cerita Mogan kali ini membantu Anda untuk memperdalam untuk hal itu. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.